Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Utami dengan NIM 07300 19033. Di sini saya akan membahas tentang kegiatan penambangan dengan sistem metode tambang terbuka dan sistem metode tambang bawah tanah. Adapun untuk sistem metode tambang terbuka yaitu saya menggunakan PT Semen Padang. Sedangkan untuk sistem tambang bawah tanah saya menggunakan PT Cibalitung Sumber Daya atau PT CSD. Yang pertama, saya akan membahas tentang sistem tambang terbuka pada PT Semen Padang. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu PT Semen Padang. Nah, di sini apa sih PT Semen Padang? PT Semen Padang merupakan sebuah perusahaan persemenan tertua di Indonesia yang berperan sebagai produsen sekaligus pedagang semen dengan produksi semen sebesar 7,5 juta ton per tahun. Nah, status perusahaan adalah anak perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. PT Semen Padang didirikan pada tanggal 18 Maret 1910 dan dinasionalisasi dari pemerintah Belanda pada tanggal 5 Juli 1958 serta berbadan hukum perseroan terbatas pada tanggal 10 Februari 1973. Penambangan batu kapur di PT Semen Padang dilakukan dengan sistem tambang terbuka dengan metode penambangan kuari, di mana metode penambangan kuari yang diterapkan adalah Sheet Hill tipe kuari. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih Sheet Hill tipe kuari. Sheet Hill tipe kuari adalah sistem penambangan yang diterapkan untuk menambang batuan atau endapan mineral industri yang letaknya di lereng bukit atau endapannya berbentuk bukit. Dalam penerapannya, metode penambangan kuari yang diterapkan di PT Semen Padang dibuat dalam bentuk jenjang yang tinggi, jenjang dengan 30 meter, lebar dengan 10 meter, dan kemiringan yaitu 75 derajat. Penambangan batu kapur PT Semen Padang memiliki wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi besar, yaitu WIUP-OP dengan luas 206,96 hektar dan WIUP-OP dengan luas 329,89 hektar, di mana WIUP-OP 296 hektar berada di Bukit Karangputih, sedangkan WIUP-OP 329,89 hektar berada di Bukit Tajarang. Pada WIUP-OP 206,96 hektar terdapat dua blok penambangan yaitu blok exciting dan blok pit limit, di mana cadangan batu kapur pada WIUP-OP 206,96 hektar di blok exciting diprediksi akan habis pada bulan September tahun 2019. Sedangkan ketersediaan cadangan batu kapur di blok pit limit masih ada untuk penambangan beberapa tahun ke depan. WIUP-OP 329,89 hektar atau sering disebut dengan area 412 hektar dengan jenis izin SIPD adalah lokasi penambangan batu kapur yang baru, di mana kegiatan penambangan batu kapur pada area ini masih berada pada tahap development. Pada proses development berlangsung juga diperoleh produksi batu kapur. Namun sayangnya sumber daya batu kapur yang ada di area ini tidak dapat dieksploitasi secara maksimal sesuai dengan iusan WIUP-OP. Sebagai area penambangan yang baru, WIUP-OP 329,89 hektar atau sering disebut dengan area 412 hektar memerlukan rancangan desain batas akhir penambangan atau ultimate pit limit untuk memaksimalkan cadangan batu kapur yang dapat dieksploitasi. Dalam pembuatan desain ultimate pit limit diperlukan data topografi, kemajuan tambang dan hasil pemodelan geologi dari batu kapur beserta kajian geoteknik untuk menentukan dimensi bukaan tambang. Pada proses pembuatan rancangan desain ultimate pit limit digunakan data blok model dari hasil estimasi penyebaran kadar batu kapur menggunakan metode penaksiran IDS atau Inverse Distance Square. Kemudian data blok model yang sudah ada dibuat dalam bentuk grade hill atau batas blok berdasarkan nilai cut-off grade batu kapur menggunakan Vulcan Mining Software. Tujuannya adalah agar hasil dari desain lebih rapi dan meringankan kerja komputer. Setelah desain batas akhir penambangan ditentukan, selanjutnya dilakukan estimasi terhadap jumlah cadangan tertambang dari batu kapur. Estimasi jumlah cadangan dilakukan terhadap material yang berada dalam desain batas akhir penambangan. Selanjutnya, area tambang PT Semen Padang. Secara administrasi, PT Semen Padang terletak di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Namun, secara geografis dapat dilihat pada gambar di atas. Pada PT Semen Padang ini, untuk mendapatkan mineral berharga membutuhkan strategi khusus dalam praktiknya. Yang pertama yaitu perencanaan tambang.
Perencanaan merupakan proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsi mengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan tambang merupakan suatu perencanaan yang secara sistematis dilakukan untuk mengoptimalkan target produksi penambangan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan biaya yang seminimal mungkin. Perencanaan tambang benar-benar tentang mencari solusi optimal untuk 3 masalah yang digabungkan, yaitu pengurutan blok tambang, diskriminasi limbah biji oleh nilai cut-off, dan menentukan tingkat produksi. Berdasarkan sudut pandang jangkauan, waktu pelaksanaannya, perencanaan tambang dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu perencanaan jangka pendek, kurang dari 1 tahun, perencanaan jangka menengah, lebih dari 1 tahun dan sampai dengan 5 tahun, dan perencanaan jangka panjang yaitu lebih dari 5 tahun. Adapun metode penambangannya yaitu penambangan ini pemilihan sistem penambangannya atau tambang terbuka biasa diterapkan untuk bahan galian yang keterdapatannya relatif dekat permukaan bumi. Terdapat beberapa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode penambangan, yaitu meliputi karakteristik spasial dari endapan, kondisi geologi dan hidrologi, sifat-sifat geoteknik, mekanika tanah dan batuan, pertimbangan ekonomi, faktor teknologi, dan perhatian lingkungan. Metode penambangan dengan cara kuari biasa digunakan untuk bahan-bahan galian industri. Pada dasarnya, metode penambangan kuari sama dengan metode penambangan secara open pit. Namun, hal yang membedakannya adalah jenis bahan galian yang ditambang. Secara umum, metode penambangan open pit lebih banyak diterapkan pada penambangan mineral logam atau biji. Sedangkan metode penambangan kuari lebih banyak diterapkan pada penambangan mineral non-logam atau batuan. Berdasarkan geologi batuan yang akan ditambang, terdapat beberapa jenis bahan galian yang umum ditambang dengan metode penambangan kuari, seperti endapan sekunder, batu kapur, batuan metamorf marmer, dan batuan beku andesit. Berdasarkan letak endapan bahan galian yang akan digali, metode penambangan kuari dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu pertama adalah seed hill type. Seed hill type merupakan bentuk penambangan untuk batuan atau bahan galian industri yang terletak di lereng-lereng bukit. Seed type adalah sistem penambangan yang diterapkan untuk menambang mineral atau batuan yang terletak pada suatu daerah yang relatif datar. Permukaan kerja atau front digali ke arah bawah sehingga membentuk cekungan atau fit. Adalah gambaran dimensi bukaan tambang berdasarkan pemodelan geologi bahan galian dari data hasil kegiatan eksplorasi dengan kriteria tertentu, di mana desain tambang tersebut menggambarkan metode penambangan yang digunakan untuk mengeksploitasi bahan galian yang ada. Adapun faktor-faktor yang terlibat dalam pembuatan desain terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu faktor alam dan geologi, yaitu kondisi geologi, tipe biji, kondisi hidrogeologi, topografi, dan karakteristik metalurgi. Yang kedua yaitu faktor ekonomi, yaitu kelas biji, tones biji, stripping ratio, cut off grade, biaya operasional, biaya investasi, laba yang diinginkan, tingkat produksi, dan kondisi pasar. Yang ketiga yaitu faktor teknologi, yaitu peralatan lereng pit, tinggi jenjang, kemiringan jalan, properti, dan batas pit. Jalan angkut tambang. Perencanaan geometri jalan angkut sangatlah penting dilakukan sebelum kegiatan penambangan dilakukan. Seperti jalan raya umumnya, yaitu lebar jalan angkut, jari-jari tikungan, dan super elevasi, kemiringan jalan, dan cross slope. Baik, selanjutnya yaitu pada PT CSD. PT CSD ini menggunakan sistem tambang bawah tanah. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah adalah metode penambangan yang segala kegiatan atau aktivitas penambangannya dilakukan di bawah permukaan bumi dan tempat kerjanya tidak langsung berhubungan dengan udara luar. Tahap utama dalam metode tambang bawah tanah terdapat 2 tahap utama dalam metode tambang bawah tanah, yaitu development atau pengembangan dan produksi. Pada tahap pengembangan, semua yang digali adalah batuan tak berharga. Tahap pengembangan termasuk pembuatan jalan masuk dan penggalian fasilitas-fasilitas bawah tanah lain. Teknik peledakan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemboran.
di mana tujuannya adalah untuk melepaskan batuan dari batuan induknya agar menjadi fragmen-fragmen yang berukuran lebih kecil sehingga memudahkan dalam pendorongan, pemuatan pengangkutan dan konsumsi material. Pada crusher yang terpasang, yaitu kegiatan peledakan pada masa batuan mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama yaitu membongkar dan melepaskan batuan bahan galian dari batuan induknya. Yang kedua yaitu memecah dan memindahkan batuan. Yang ketiga yaitu membuat rekahan. Kemajuan merupakan salah satu parameter penting dalam menentukan keberhasilan suatu peledakan. Suatu peledakan dapat dianggap berhasil apabila hasil kemajuan peledakan memenuhi target. Kegiatan penambangan di PT CSD dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua yaitu development. Sedangkan penambangan di PT CSD dibagi menjadi dua blok, yaitu Cibitung Decline dan Cikoneng Decline. Pengeboran dan peledakan merupakan bagian penting dari siklus penerawangan, baik untuk development maupun produksi. Diperlukan adanya pengetahuan dasar guna mendukung kegiatan pengeboran dan peledakan agar siklus penerawangan tidak terganggu. Secara umum, siklus penerawangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengeboran atau blast hole drilling. Pengeboran dilakukan secara manual maupun mekanis untuk membuat lubang-lubang ledak yang nantinya digunakan untuk pengisian bahan peledak. Yang kedua yaitu pengisian bahan peledak atau charging dan peledakan, yaitu blasting. Pengisian bahan peledak dan peledakan dilakukan setelah kegiatan pengeboran selesai dilaksanakan guna membongkar material dari batuan induknya, baik untuk development maupun produksi. Bahan peledak yang digunakan disesuaikan dengan kondisi batuan. Yang ketiga yaitu pembersihan asap. Pembersihan asap dilakukan setelah kegiatan peledakan guna menghilangkan gas berbahaya hasil dari peledakan. Gas berbahaya dihembuskan keluar menggunakan blower dan dialirkan melalui fan lag.